Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 12. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai pajak penghasilan pasal 26. Nah, sebelum kami memulai presentasinya, angka baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi anggota kelompok dari kelompok 12 itu yang pertama ada saya sendiri, yaitu Francisca Diviana dengan NIM 170662200. Lalu ada Rahmawati Alianingsi dengan NIM 17066220029. Lalu ada Syana Sabira Dewantara dengan NIM 17066220080. Nah, untuk memulai presentasinya, saya akan memulai dengan membahas mengenai pengertian dari pajak penghasilan pasal 26. Jadi, pasal 26 ini mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber di Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri, baik itu orang pribadi maupun badan, selain bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan. Nah, khusus untuk PPh pasal 26 ini, apabila terjadi pembayaran dividen dan bunga yang ditunjukkan pembayarnya kepada wajib pajak luar negeri yang bersifat final, maka perlu diperhatikan juga bahwa adanya perjanjian perpajakan di negara lain. Nah, tarif yang dikenakan untuk PPh pasal 26 ini yaitu sebesar 20%. Dan perlu dilakukan penyesuaian menurut perjanjian pajak atau tax treaty. Nah, dengan menggunakan tarif yang lebih rendah terhadap wajib pajak luar negeri, nah wajib pajak luar negeri ini harus menunjukkan keterangan domisilinya atau certificate of residence dari kantor pajak negara asal mereka. Nah, secara umum, akuntansi komersil dan akuntansi pajak berkaitan erat dengan PPh pasal 26, tetapi tidak terdapat perbedaan perlakuannya. Lalu selanjutnya ada pengenaan pajak penghasilan menurut Perundang-undangan Perpajakan mengenai dua sistem, yaitu yang pertama ada sistem pemanuan sendiri. Nah, sistem ini tuh digunakan sebagai kewajiban perpajakan untuk wajib pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia. Lalu yang kedua itu adalah sistem pemotongan. Nah, pada sistem ini dilakukan pemotongan pajak terhadap penghasilan oleh pihak yang wajib membayar bagi wajib pajak luar negeri lainnya. Nah, selanjutnya ada objek pajak. Jadi ada 8 objek pajak yang terdapat di dalam PPh pasal 26. Yang pertama itu ada dividen, lalu yang kedua itu ada bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Kalau premi itu terjadi apabila surat obligasi dijual di atas nilai nominalnya, sedangkan diskonto terjadi apabila surat obligasi dibeli di bawah nilai nominalnya. Lalu yang ketiga itu ada royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Lalu yang keempat itu ada imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan. Lalu yang kelima itu ada hadiah dan penghargaan. Lalu yang keenam itu ada pensiun dan pembayaran berkala lainnya. Yang ketujuh itu ada premi swap atau yang biasa disebut sebagai selisih harga satu mata uang yang menjadi lebih mahal untuk dibeli, dan transaksi lindung nilai lainnya. Dan yang terakhir itu ada keuntungan karena pembebasan utang. Nah, untuk slide selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Tarif pajak. Objek dan tarif pajak penghasilan kena pajak sesudah dikurangi dengan pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak sebesar 20% kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia. Adapun tarif PPh pasal 26 yakni penghasilan kena pajak badan usaha tetap dikurangi dengan pajak penghasilan terutang dikalikan dengan 20%. Yang A, tarif 20% dikalikan dengan jumlah bruto penghasilan berupa 1 dividen, 2 bunga termasuk premium, diskonto, premi swap, dan 3 imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Kemudian, yang keempat, hadiah dan penghargaan, dan yang kelima, pensiun dan pembayaran berkala lainnya. Kemudian, yang B, tarif 20% dikalikan dengan perkiraan penghasilan neto atas. Yang pertama, penjualan saham dan bursa di Indonesia yakni 25% dikalikan dengan harga jual. Dan yang kedua, premi asuransi. Yang A, 50% dikalikan dengan premi yang dibayarkan tertanggung di Indonesia kepada perusahaan asuransi luar negeri. Yang B, 10% dari premi yang dibayarkan perusahaan asuransi di Indonesia
kepada perusahaan asuransi di luar negeri. Yang C, 5% dari premi yang dibayarkan perusahaan reasuransi di Indonesia kepada asuransi di luar negeri. Kemudian yang C, tarif 20% dikalikan dengan penghasilan kena pajak setelah dikurangi dengan pajak badan usaha tetap, kecuali ditanamkan kembali di Indonesia, branch profit tax. Dan yang D, tarif berdasarkan P3B, syaratnya ada surat keterangan domisili atau SKD. Yang E, tarif 20% dari perkiraan penghasilan neto, yakni 1. Atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam pasal 4 ayat 2 yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain badan usaha di Indonesia. Dan yang kedua, premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri. Dan yang ketiga, penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 3C. Kemudian tarifnya yakni PPh pasal 26 adalah 20% dikali dengan perkiraan penghasilan neto. Dengan catatan, perkiraan penghasilan neto ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya yaitu syarat penanaman kembali. Yang pertama, dilakukan dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri. Yang kedua, penanaman kembali dilakukan dalam tahun pajak berjalan atau selambat-lambatnya tahun pajak berikutnya. Dan yang ketiga, tidak mengalihkan penanaman kembali tersebut sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 2 tahun sesudah perusahaan tempat penanaman dilakukan berproduksi komersial. Selanjutnya yaitu sifat pemotong. Pemotongan pajak atas wajib pajak luar negeri bersifat final kecuali yaitu yang pertama, pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf B dan huruf C. Huruf B yaitu penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia. Dan huruf C yaitu penghasilan sebagaimana tersebut dalam pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud. Dan yang kedua yaitu pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai contoh soal dari PPh pasal 26. Jadi di sini terdapat keterangan bahwa PKP BUT di Indonesia pada tahun 2022 sebesar 17.500 juta. Nah, ditanya berapa besar PPh 26-nya. Lalu yang pertama kita cari pajak penghasilannya dulu. Jadi kita tulis PKP BUT-nya itu sebesar tadi kan 17.500 juta. Lalu kita kalikan 17.500 jutanya tadi dengan 22%. Lalu didapat hasilnya 3.850 juta. Nah, kita hitung PKP setelah pajaknya itu dengan mengurangi PKP BUT-nya dengan persennya tadi. Jadi 17.500 juta dikurang dengan 3.850 juta dan didapatkan hasil sebesar 13.650 juta. Nah, untuk mencari PPh pasal 26 terutama itu, jadi persennya itu 20% dikali dengan yang tadi PKP setelah pajaknya, yaitu sebesar 13.650 juta, dan didapatkan hasil sebesar 2.730 juta. Nah, apabila penghasilan setelah pajak sebesar tadi kan 13.650 juta tersebut diterapkan kembali di Indonesia, sesuai dengan atau berdasarkan peraturan Menkeu, atas penghasilan tersebut maka tidak dipotong pajak. Untuk contoh selanjutnya akan dibahas oleh Kemudian, contoh soal mengenai pembayaran gaji pegawai asing. PTA membayar gaji pegawai asing sebesar 4.000 US dollar dengan kurs sebesar 11.500 per US dollar. Hitung PPh pasal 26 dan buat jurnal. Adapun perhitungan gajinya yakni 4.000 US dollar dikalikan dengan kurs sebesar 11.500 dan didapatkan hasil sebesar 46 juta. Kemudian PPh pasal 26 yakni 20% dikalikan dengan 4.000 US dollar dikalikan dengan kurs sebesar 11.500 didapatkan hasil sebesar 9.200. Kemudian jurnalnya yakni beban gaji sebesar 46 juta pada hutang PPh pasal 26 sebesar 9.200 dan kas sebesar 36.800. Baik, selanjutnya yaitu contoh soal royalti.
PT Duta Bangsa membayar royalti sebesar Rp600 juta kepada Microsoft Ltd, yaitu wajib pajak luar negeri, untuk royalti penggunaan software selama 6 tahun. Hitung PPh 26 dan buat semua jurnal terkait. Jawabannya yaitu PPh 26 sama dengan 20% dikali Rp600 juta sama dengan Rp120 juta. Jurnalnya yaitu royalti dibayar di muka di debit Rp600 juta dan hutang PPh pasal 26 dikredit Rp120 juta dan kas dikredit Rp480 juta. Selanjutnya, jurnal pembayaran PPh 26 ke kas negara, yaitu hutang PPh pasal 26 di debit Rp120 juta dan kas dikredit Rp120 juta. Selanjutnya yaitu jurnal amortisasi setiap tahun, yaitu biaya royalti di debit Rp100 juta dan royalti dibayar di muka dikredit Rp100 juta. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami pada kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.